Lah kemarin kok yang ujian kok hasilnya kok mengerikan kayak gitu. Yang ujian apa dok? Ujian KGD. KGD ya ada yang mengerikan, ada yang bagus dok. 30 ya, ada 30 gitu ya. Terendah 30 kayak. Tapi rata-rata bagus dok semua. Oh, iya. Iya, saya belum bikin soal untuk nih primary survey itu. Yang soal ini sudah ya respon ya? Respon daring juga dok. Udah tak kirim di WA-nya Dr. Oh Osa. iya. Yang awal-awal sampun. Suaranya mana nih? Nggak ada sekarang nih. Suara mau mematikan suara nggak ada. Gimana? Suara ini. Suara saya. Di mute ada dok. Mute di kiri bawah dok. Yang gambar mikrofon. Enggak, kalau pakai share screen kelihatannya nggak bisa tuh. Share screen yang di ininya dok, yang di atasnya dok, yang hijau-hijau itu. Hijau-hijau. Itu kan ada. Oh iya. Oke. Oke, kalau udah siap nanti kasih tahu ya Dokter Rosa. Oke. Kalau saged dimulai sekarang deh, mboten napa-napa dok. Ya, lah itu anak-anaknya belum pada hadir gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kan sudah lebih 5 menit nih malah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya. Dokter. Perkenalkan saya Dr. Bambang Sugeng. Kalau belum kenal, ini semester berapa? Biasanya sudah kenal nih kalau semester KGD ini semester akhir-akhir, jadi sudah pernah ketemu offline sama saya ya. Sudah pernah dok. Baik, saya diminta untuk memberikan kuliah tentang respon tubuh kalau terjadi trauma. Sebetulnya trauma di sini ini bukan hanya terbatas pada trauma fisik ya, trauma kecelakaan gitu tidak. Tapi sebetulnya ini berlaku juga kalau misalnya penderita itu sakit. Jadi misalnya ada radang, apendisitis atau ada penyakit tumor dan sebagainya, itu tubuh itu akan segera merespons. Nah, apa respons tubuh itu sebetulnya? Tubuh kita itu sudah diberikan oleh Allah bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini yang kita sebut sebagai kompensasi atau lebih luas kita sebut sebagai homeostasis. Homeostasis itu apa? Adalah the coordinated physiological process yang memaintain organisme supaya fisiologinya itu kembali. Jadi untuk mempertahankan eksistensinya, ini tubuh itu segera merespons untuk mempertahankan fisiologi. Apabila terjadi cedera, hemostasis untuk mempertahankan fisiologi ya, dan kemudian juga mempertahankan anatomi setelah mengalami cedera. Nah, respons tubuh terhadap trauma itu sebetulnya sangat kompleks. Jadi saya juga bingung kalau memberikan kuliah respons tubuh keseluruhannya nggak akan selesai-selesai. Karena respons tubuh itu dimulai dari tingkat sel, kemudian ada respon neuroendokrin namanya.
Dan kemudian pada organnya, setiap organ itu bereaksi, merespons berbeda-beda kalau terjadi trauma, kalau terjadi cedera. Jadi misalnya liver itu berbeda dengan tulang, ginjal, kalau otak itu cedera juga tidak akan bisa melakukan regenerasi, berbeda setiap organ. Tapi umumnya cedera-cedera pada tubuh itu sama lah, responsnya itu sama. Jadi misalnya ada penambahan metabolisme, kemudian makin berat respon tubuh itu cederanya itu makin hebat responnya. Kemudian ada respon pada tingkat sel, pada neuroendokrin, dan pada organ. Kira-kira sama seperti itu. Dan kalau tidak dilakukan penanganan, misalnya tidak ke dokter, tidak ke rumah sakit, respons alamiah itu akan memberikan penderita itu supaya istirahat, kemudian tidak suka makan, dan terjadi proses katabolisme. Katabolisme itu menghambat terjadinya anabolisme. Jadi umumnya begitu terjadi cedera itu kita sebut sebagai ep-phase, atau ep-phase itu pasang surut. Terjadi beberapa jam, pasiennya shock, kemudian terjadi homeostasis. Kemudian beberapa hari kemudian terjadilah flow phase, jadi terjadi proses katabolisme. Katabolisme itu pemecahan simpanan-simpanan untuk mereparasi apa yang cedera. Kemudian setelah beberapa minggu akan terjadi proses anabolisme. Itu kira-kira sama. Proses respons neuroendokrin itu sangat amat banyak. Dulu saya waktu kuliah pertama, diminta untuk kuliah pertama itu saya ceritakan juga bagaimana respon neuroendokrin, tapi kelihatannya itu tidak banyak bermanfaat untuk dalam waktu dekat. Ya. Jadi nanti kalau Anda mau jadi ahli riset, ya boleh sajalah mempelajari kembali. Proses respon neuroendokrin itu sangat luas, dan kita tahu bahwa terjadilah pengaktifan sitokin, ya, sitokin. Substrat, esensial substrat itu antara lain sitokin. Sitokin itu kita tahu interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, dan seterusnya. Dan ada tumor necrosis faktor, saya kira ya bisa dipelajari sendiri. Ya. Dan itu yang kita dengar akhir-akhir ini pada pasien COVID. Pada pasien COVID itu ada yang kita sebut sebagai badai sitokin. Badai sitokin itu kalau tubuh itu merespons adanya infeksi secara berlebihan. Karena itu tidak boleh juga minum obat-obat imunomodulator terus-menerus, ya, tidak boleh. Nanti malah terjadi badai sitokin. Respon neuroendokrin itu menghambat terjadinya anabolisme supaya nanti dipakai untuk katabolisme, dipakai untuk mereparasi organ, dan mengoptimalkan imunologi. Ini kira-kira gambarannya, sangat rumit lah, dari otak, dari medula spinalis, kemudian ada hipotalamus, itu ada adrenal, ada pankreas, dan sebagainya. Tapi yang jelas di sini adalah terjadinya proses katabolisme. Ya. Ada lipolisis, ada gluconeogenesisnya meningkat, ada degradasi protein, ada pireksi, ada hipermetabolisme. Kecuali yang menurun adalah insulin. Ya. Insulin itu menurun. Jadi kalau kita periksa pasien-pasien trauma, itu pasti gula darahnya meningkat. Yang sebelah kanan itu makin berat traumanya, itu makin berat terjadinya respons. Nah, bagaimana sekarang peran kita, peran dokter dalam menghadapi adanya homeostasis, adanya respons pada pasien itu? Dikatakan bahwa
kita itu, dokter itu hanya membantu. Resuscitation surgical intervention itu hanya membantu pasien untuk melewati respons homeostasis itu dengan baik. Jadi dokter yang menyembuhkan itu nggak ada sebenarnya. Yang menyembuhkan itu diri pasien sendiri. Menyembuhkan luka itu pasien, bukan dokternya. Dokter itu membantu. Hippocrates, bapak kedokteran yang sumpah dokternya nanti akan Anda ucapkan itu, mengatakan bahwa sudah puluhan ratusan tahun yang lalu mengatakan primum non nocere, first do no harm. Kalau kita menolong, membantu pasien yang sakit, membantu pasien yang mengalami trauma, itu pertama-tama jangan merecoki, jangan mengganggu proses homeostasis pada pasien itu. Kita hanya membantu, jangan malah mengganggu. Supaya penyembuhan itu dapat berjalan dengan baik. Apa misalnya mengganggu itu? Jadi mengganggu itu misalnya pasien ada luka kemudian dia berdarah, ya, dibawa ke rumah sakit. Sebetulnya tubuh pasien itu sudah bereaksi dia. Ada proses gumpalan darah, jadi pembekuan darah. Kemudian proses vasokonstriksi pada pembuluh darah yang putus itu, misalnya pembuluh darah kecil lah, ya, anggap saja gitu. Pembuluh darah kecil itu putus, kemudian dia terjadi vasokonstriksi, kemudian terjadi pembekuan darah. Itu proses homeostasis pada pasien itu. Jangan kita ganggu. Misalnya kita gosok-gosok supaya bekuannya itu hilang dan bekuannya itu hilang, ya. Itu malah mengganggu. Boleh saja kalau kita sudah siapkan dengan klaim dengan baik, misalnya kalau kita mau melakukan operasi tentu kita harus identifikasi mana pembuluh darahnya. Nah, itu baru kita boleh. Nah, karena itu saya berpendapat kita diskusikan saja proses homeostasis pada luka dan proses penyembuhan luka serta proses homeostasis pada shock. Pertimbangan saya adalah pertama karena luka itu hal yang penting dan tidak pernah diajarkan pada bagian yang lain, ya. Dulu waktu ada Panum saya kuliahkan tentang luka, tapi sekarang tidak ada lagi. Karena itu saya selipkan di respon ini, saya kira lebih bermanfaat daripada saya membahas tentang sitokin. Dan yang kedua, respon pada shock. Kenapa saya pilih shock juga? Pertama karena shock itu banyak sekali kita dapati di rumah sakit. Yang kedua, penanganannya itu masih banyak yang kurang pas. Saya masih mendapati ya, waktu kita lakukan audit, ada pasien meninggal karena shock. Itu rupanya kesalahannya itu banyak penanganan pada shocknya. Jadi pasiennya yang meninggal, shock hemoragik di kebidanan. Pertama, shock itu diukur dengan HB. Kalau HB-nya kurang dari 10, kemudian ditransfusi dan sebagainya. Kemudian diukur lingkar perutnya. Lingkar perutnya itu saya bilang kalau lingkar perut itu sudah tambah 1 cm, itu darah di perut sudah 2 liter. Mati pasien. Kemudian yang ketiga, tidak secara awal. Kalau kita di trauma, nanti akan kita pelajari pada primary survey. Yang pertama kita melihat apakah pasien ini shock atau tidak. Dulu ada istilah pre-shock, tapi sekarang kita tidak pakai lagi itu. Jadi pasien shock ya shock. Tanda-tanda shock itu adalah takikardi. Nah, kemudian kalau ada tanda-tanda shock, apa yang kita lakukan? Ya kita cari di mana perdarahannya itu, kemudian kalau bisa kita hentikan, baru kita
berikan terapi cairan atau darah. Karena itu saya bahas saja tentang luka dan shock. Luka yang disebut luka adalah terputusnya kontinuitas jaringan. Apakah itu jaringan kulit, apakah itu jaringan hepat, dan sebagainya. Nah, pada luka yang terlihat itu kita bisa melihat apakah luka itu luka robek itu vulnus laceratum, itu tepinya tidak teratur. Ya, kerusakan jaringannya itu di sekitarnya itu hebat. Kita lihat ini banyak hematom di sini, hebat. Kemudian biasanya kotor karena dia luka tumpul ya, di jalan, jatuh di jalan, atau ke nabrak jembatan dan sebagainya. Ya, benturan dengan benda tumpul. Berbeda dengan luka sayat, vulnus sisum, itu tepinya itu teratur, tajam. Tidak ada kerusakan jaringan lunak sekitarnya. Ya. Atau minimal, kalaupun ada minimal. Biasanya juga bersih biasanya, tapi juga banyak yang kotor. Biasanya ini benda-benda tajam, kaca, pisau, dan luka operasi tentu ya. Luka operasi. Dan luka tusuk macam-macam, dari luka tusuk jarum, luka tusuk paku, luka tusuk ini ada luka tusuk di kapal ini. Kemudian ini ada luka tusuk pisau, vulnus punctum. Kemudian ada luka gigit. Luka gigit itu ini gigitan manusia. Ini gigitan manusia itu paling berbahaya itu karena apa, kumannya banyak. Kemudian ini luka gigitan anjing dan ini luka gigitan ular. Ini akan banyak kita dapati. Di IGD nanti Anda dapati luka gigitan ular, banyak sekali. Kemudian ini luka gigitan anjing, ada juga. Kemudian luka tembak, meskipun jarang ada. Luka tembak itu khas ya. Pertama luka masuknya itu kecil, kemudian luka keluarnya itu besar. Kalau ada luka keluarnya, kadang-kadang kalau menembus perut nggak keluar ya, ada di dalam, pelurunya ada di dalam. Atau menembus kepala dia tidak keluar, ya. Diredam oleh otak. Kemudian khasnya lagi adalah kalau dia dekat, ini ada bubuk mesiu di sekitarnya. Kemudian luka yang disebabkan oleh peluru itu lebih besar daripada pelurunya sendiri, besar sekali. Karena itu semua luka tembak itu harus kita lakukan eksplorasi perut. Perutnya harus dioperasi. Misalnya mengenai perut kita harus eksplorasi, karena kita tidak tahu apa yang luka. Dan kalau tergantung juga pada kaliber senjatanya. Kalau kaliber pistol itu low velocity. Kalau luka yang disebabkan oleh tembakan laras panjang itu high velocity. Kebanyakan peluru itu tidak jalan di dalam ruangan perut, itu tidak jalan lurus begitu saja, tidak. Kalau ditukai mungkin lurus begini ya. Tapi kalau di perut itu dia yawning and tumbling, apa namanya, memutar dan mengguling, berguling-guling. Ini malah kepalanya sudah mengguling ke kiri, kemudian ke sana keluar. Jadi kerusakannya itu sangat besar. Demikian juga luka karena blast, luka karena bom, itu besar sekali. Kemudian ada crash injury. Crash injury itu cedera karena tekanan yang berat dan lama, luka tumpul. Kerusakan terjadi multi lapisan ya, dari kulit, kemudian otot, tendon, tulang, semuanya rusak. Itu kita sebut sebagai crash injury. Nah, kategori luka kalau di luka yang tidak disengaja, luka misalnya kecelakaan, itu kita bedakan saja untuk mudahnya luka bersih dan luka kotor, tidy and untidy. Tidy itu luka bersih, jadi luka teriris pisau misalnya itu ngupas mangga teriris jarinya, itu lukanya bersih, clean. Kemudian healthy tissue-nya itu luka sayat ya. Kalau yang untidy itu biasanya karena luka-luka tumpul, crush. Biasanya terkontaminasi, banyak jaringan-jaringan yang mati, dan kehilangan tisu, kehilangan jaringan.
Nah, kalau luka-luka operasi kita bedakan sebagai clean, contaminated, dan dirty. Kita sebut luka itu clean apabila kita tidak membuka perut atau tidak membuka jalan nafas, tetapi juga kalaupun membuka itu tidak dalam keadaan infeksi. Jadi misalnya kita operasi hernia, kita operasi CA mame, kita operasi tiroid, kemudian implan, itu operasi-operasi bersih. Kalau tidak ada memasukkan implan, tidak memasukkan, kalau mesh misalnya hernia kita tidak memakai mesh, itu kita tidak usah berikan antibiotik. Karena biasanya harusnya kalau kita operasinya itu mengikuti standar, itu tidak akan terjadi infeksi. Angka infeksinya kecil sekali. Nah, kalau ada prostesis, misalnya kita memakai mesh pada hernia atau kita memakai screw and plate and screw, itu perlu antibiotik profilaksis. Clean contaminated, misalnya pada operasi-operasi appendektomi, elective cholecystectomy, itu bersih tetapi terkontaminasi. Ini perlu profilaksis. Profilaksis itu diberikan bukan sehari, 1 jam sebelum tindakan operasi. Yang contaminated, misalnya operasi-operasi kolon, kemudian operasi dirty, itu misalnya appendicitis yang sudah perforasi. Penyembuhan luka itu selalu melalui tahap-tahapan. Selalu melalui tahapan. Apapun itu lukanya. Jadi kemudian tahapan itu bisa kita lihat pada penyembuhan yang primer. Penyembuhan primer atau primary intention wound atau first intention wound healing itu terjadi pada luka-luka yang bersih dan luka-luka operasi. Kemudian penyembuhan luka juga bisa terjadi secara sekunder, secondary intention atau second intention wound healing, penyembuhan sekunder. Itu terjadi apabila ada luka yang kotor, kemudian melalui proses infeksi, terjadi granulasi, terjadi kontraksi, kemudian tumbuh dari dalam keluar, granulasinya itu baru nanti sembuh lukanya. Itu kita sebut sebagai penyembuhan sekunder atau secondary intention. Kemudian di tengah-tengah itu ada yang kita sebut sebagai third intention atau tertiary intention, atau sering juga orang menyebut sebagai delayed primary. Disebut delayed primary karena luka itu bisa kita tutup primer dalam waktu beberapa hari sesudah luka itu terjadi. Jadi misalnya ada luka kotor, kemudian kita bersihkan, kita tidak jahit di UGD itu, tidak jahit. Kemudian kita tutup, kita lihat beberapa hari, 3 sampai 5 hari. Kalau dia tidak ada tanda-tanda infeksi, baru kita jahit primer. Jadi jahit primer yang tertunda. Ini proses penyembuhan luka itu selalu melalui 3 fase. Fase yang pertama, yang biru ini adalah fase inflamasi namanya, ya, atau fase preparasi kalau ada yang menyebutnya seperti itu. Jadi fase inflamasi itu terjadi perdarahan, terjadi clot, kemudian terjadi proses inflamasi merah. Ya, ada limfosit, ada makrofag di situ, makrofag. Kemudian beberapa hari, 1-2 hari kemudian terjadi adalah proses proliferasi. Proliferasi itu menyembuhkan luka dengan mengirim fibroblast ke situ, ya, fibroblast, dan terjadilah juga pertumbuhan vaskularisasi yang baru, neovaskularisasi. Itu kita sebut sebagai fase proliferasi. Dan kemudian ini bisa berlangsung lama. Kalau ini berlangsungnya 1 hari, 2 hari. Ya. Kalau ini tergantung. Kalau penyembuhan primer juga terjadinya cuma sebentar, ya, cuma beberapa hari atau beberapa 1-2 minggu lah paling lama.
Tetapi kalau ada infeksi, tentu ini berlangsungnya lama. Kemudian terjadi proses yang ketiga, yaitu proses sintesis dan lisis. Ya, yang berlebih, sintesis yang berlebih fibroblast itu akan lisis, sehingga luka itu akan terjadi remodeling. Luka itu datar lagi, tidak gembung-gembung. Ya. Nah, ini proses inflamasi, proliferasi, dan remodeling itu tidak berlangsung. Ini misalnya inflamasi selesai baru terjadi fase proliferasi, tidak. Jadi fase inflamasi terjadi, kemudian fase proliferasi juga ikut di situ, kemudian fase remodeling kalau semuanya itu sudah selesai. Ini fase inflamatori atau preparasi, ini terjadi hari pertama, 37 hari, rata-rata 5 hari. Ini ada cairan PMF, cairan-cairan terjadi proses inflamasi, kemudian cairan ini migrasi fibroblast, membentuk jaringan granulasi. Kalau gapnya itu kecil, berlangsungnya singkat. Jadi maksud kita menjahit itu sebetulnya membantu tubuh supaya gapnya itu tidak seperti ini. Kalau gapnya terbuka seperti ini, maka akan terjadi granulasi di sini, kolagennya akan tumbuh banyak di sini, lama penyembuhan. Jadi kalau kita dekatkan ini, maka granulasi ini tidak ada. Kemudian fase remodeling itu terjadi lisis, ya, sehingga mendatar. Nah, penyembuhan luka sekunder, saya katakan tadi, terjadi infeksi, trauma berat, hilangnya jaringan, ini terjadi granulasi yang hebat. Ya. Dan di situ ada, selain fibroblast, juga ada myofibroblast. Myofibroblast itu maksudnya supaya mempercepat penyembuhan, karena lukanya itu dikontraksi. Jadi kalau orang di kaki itu sembuh secara sekunder, itu ada scar yang besar, dan kemudian juga jari-jarinya itu akan berkontraktur. Luka sembuhnya lama, jaringan parutnya banyak dan kontraksi. Ini review saja, ini fase inflamasi, ini fase proliferasi, dan ini fase remodeling. Ya, yang mempengaruhi penyembuhan luka adalah faktor-faktor ini, yaitu tergantung dari letaknya. Kalau di kepala tentu lebih cepat daripada di kaki. Kenapa? Kalau di kepala itu banyak vaskularisasi, di wajah itu banyak vaskularisasi. Karena itu kalau kita menangani luka di kepala itu atau di wajah itu jangan terlalu banyak membuang jaringan. Kemudian yang kedua, membuka jahitannya itu harus lebih cepat. Biasanya kita buka jahitannya hari kelima. Tapi kalau di perut misalnya kita buka jahitan karena kita yakin biasanya sudah menyatu, fibroblastnya itu sudah jadi kolagen, itu pada hari ke-7 cukup untuk mendekatkan luka. Jadi bisa kita buka pada hari ini saya buka, saya punya, lupa saya tadi tidak membuka kamera. Jadi bisa kita buka pada perut misalnya pada hari ke-7. Kalau di kaki lebih lama. Di kaki kita membuka jahitan itu biasanya 2 minggu. Kadang-kadang 2 minggu pun pakai selang-seling. Kenapa? Karena kolagennya belum cukup. Jadi kalau nanti di poliklinik, Anda akan mengetahui bahwa membuka jahitan itu tidak sama. Seminggu buka jahitan tidak. Ya, buka jahitannya itu tergantung di mana lukanya. Kemudian struktur yang terluka, misalnya tendo. Kalau tendo itu vaskularisasinya jelek, jadi dia lama. Bisa sampai 3 minggu kita tunggu. Kemudian mekanisme terjadinya apakah vulnosism atau laceratum, kemudian apakah ada kontaminasi, apakah ada jaringan yang hilang, dan macam yang lain-lain. Demikian juga pada tulang, sama saja ya, pada tulang. Itu kalau tulang mengalami patah, maka terjadi proses ini, inflamasi, terjadi
pembuluh darahnya ada bekuan di sini, kemudian kalau di luka di kulit ada fibroblast, kalau di sini namanya osteoblast. Kemudian terjadi neovaskularisasi seperti ini, sehingga lukanya itu ini fase remodeling. Jadi sering saya bilang bahwa kalau luka seperti ini, fraktur seperti ini, yang ngobati koas apa dokter ortopedi, dokter bedah apa tukang sangkal putung sama, pasiennya akan sembuh. Ya karena yang menyembuhkan bukan dokter, bukan sangkal putung, yang menyembuhkan dirinya sendiri. Asal kita dekatkan saja, kemudian kita imobilisasi, pasien itu akan sembuh. Nah, menangani luka biasanya ada kekeliruan, ya. Perawat, dokter di UGD itu kalau ada luka ya sudah ambil needle holder, ambil jarum, ambil benang, kita jahit. Salah. Jahit langsung itu sebetulnya jahit langsung itu hanya boleh pada luka-luka operasi yang memang sudah dipersiapkan. Jadi misalnya kita operasi itu kan kita disinfeksi lebih dahulu, kemudian kita bekerjanya dengan ditutup duk steril, kemudian kita pakai pisau yang steril, kita jarum steril, benang steril, itu bisa langsung dijahit. Kalau luka yang lainnya harus dibersihkan dulu. Itu kita lakukan namanya wound toilet atau wound irrigation. Ada pepatah Inggris mengatakan dilution is the best solution to pollution. Kalau ada jaringan mati, ada jaringan kerikil, ada minyak, oli di situ, itu pollution. Nah, kita lakukan dilution, karena the best solution, gitu ya. Nah, wound toilet itu maksudnya apa? Mengeluarkan jaringan yang mati, benda asing, ya, memotong jaringan yang mati itu. Kemudian sekali lagi membantu homeostasis, membantu tubuh menyelesaikan proses penyembuhan luka. Kalau kita tidak buang benda asing, kalau kita tidak buang jaringan mati, maka tubuh akan membuangnya melalui proses pakai leukosit di situ. Leukosit bernanah, kalau jaringan matinya itu sudah dikeluarkan melalui nanah, baru luka itu akan sembuh. Nah, karena itu kita bantu dia, kita keluarkan benda asing, kita keluarkan jaringan yang mati supaya tidak terjadi infeksi. Dan ini juga memperpendek fase proliferasi. Tentu saja pakai sikat itu tidak di lukanya ya, ini jangan di lukanya, kalau di lukanya sakit. Yang di sebelah-sebelah itu kita bersihkan. Kalau yang di lukanya kita lakukan irigasi seperti ini. Ya. Kalau disikat itu sakit lah ya. Nah, kalau kita melakukan irigasi itu bisa memakai air, ya, air aqua yang steril. Atau kalau tidak ada ya air yang direbus lah air. Tetapi harus air yang mengalir. Tidak boleh aqua air kemudian dicelupkan kasa kemudian digosok, kasa digosok, tidak boleh. Dan kenapa kok tidak memakai NaCl? Boleh saja memakai NaCl. Tetapi ingat bahwa NaCl itu ada garamnya ya. Kalau mengenai luka itu perih. Yang kedua mahal. Lebih murah kalau kita memakai air saja, aqua. Nah, kemudian kalau kita berkeras untuk menjahit itu seperti ini nih. Kalau lukanya belum bersih, kemudian kita jahit ya, bagus nih. Puas kita, wah puas. Bagus jahitannya. Tetapi dia datang hari ketiga, lukanya seperti ini. Kalau kita buka ya seperti ini, jadi dehiscent, percuma saja. Karena itu kita lakukan tadi yang kita sebut sebagai delayed primary suture. Nah, komplikasi dari luka itu ada dua, yaitu hypertrophic scar dan ini keloid. Apa bedanya? Kalau hypertrophic scar itu di tempatnya luka insisi itu yang. Tapi kalau keloid itu melampaui. Jadi malah melebar kemana-mana. Di sini kalau ini insisi, ini melebar ke sini. Saya ada pasien yang sudah 5 kali operasi. Jadi ada keloid seperti ini, besar, dioperasi, tumbuh lagi. Karena dia berbakat.
Kemudian datang lagi ke dokter lagi, diinsisi lagi, tambah besar lagi. Jadi apa tindakan kita? Tindakan kita boleh diinsisi, tetapi jangan mengenai kulit yang sehat. Kalau kena kulit yang sehat, timbul lagi. Karena itu insisinya di keloid ini. Kita insisi keloid, kemudian kita jahit. Maksudnya apa? Maksudnya untuk mengecilkan keloid. Nah, kalau keloid jadi seperti inilah, ya, kalau bisa. Nah, kalau sudah kecil, baru kita lakukan suntik. Ada obat untuk menyuntik. Dan komplikasi yang lain adalah kontraktur. Ini hypertrophic scar, jadi seperti kontraktur. Nanti Anda harus mempelajari juga bagaimana menangani luka. Ya. Menangani luka itu banyak kontroversi karena nanti kalah sama perawat-perawat yang buka praktek di pelang-pelang ini itu menangani luka diabetes. Itu karena dia belajar menangani luka. Jadi menangani luka yang sekarang itu ini. Yang penting itu yang ketiga ini. Kalau zaman dulu itu wet to dry dressing. Jadi kalau kita ada luka itu dikasih kasa, dikasih betadin, tutup. Sudah kalau ada kasa, betadin, sudahlah senang kita. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Kita paradigma yang baru adalah luka itu akan sembuh baik kalau luka itu moist, lembab. Nah, jadi lembab itu tidak banyak nanah. Kalau ada nanah itu kita serap nanahnya itu. Kalau luka itu kering kita basahi supaya moist. Itu ada beberapa dressing material yang bisa kita pilih. Apakah luka itu banyak nanahnya, apakah luka itu nanahnya sedang, apa nanahnya sedikit, atau luka itu kering, itu bisa kita pilih. Nah, pelajari sendiri saja nanti. Kemudian shock. Shock adalah berkurangnya perfusi pada jaringan atau sel. Ya. Terjadi metabolisme anaerob dengan segala komplikasinya. Kalau metabolisme anaerob maka akan terjadi kematian sel lama-lama. Kalau kita mengobati, kita jangan sampai selnya itu mati. Jadi selnya itu berubah tetapi masih bisa reversible. Shock kebanyakan kita bagi menjadi shock yang hipovolemik, neurogenik, kardiogenik, distributif, dan obstruktif. Hipovolemik, perdarahan, dehidrasi, misalnya banyak diare. Kemudian neurogenik, saya ingin menekankan neurogenik. Neurogenik itu ada juga dokter yang sampai lulus dokter masih berpendapat bahwa yang disebut neurogenic shock itu adalah luka yang disebabkan pasiennya itu kesakitan. Jadi ada orang patah tulang, ya patah tulang, kemudian dia shock. Itu dia anggap bahwa shocknya itu karena kesakitan, karena patah tulangnya itu. Jadi dia diberikan obat petidin. Berikan obat petidin, dia tambah shocknya tambah dalam. Padahal shocknya itu ada karena perdarahan di dalam, ada ruptur hepar. Dia masih shock lagi, dia tambah lagi suntik lagi petidin, tambah shock pasti. Nah, kemudian belakangan kita panggil dia kita lakukan audit, kemudian dia masih berkeras pada neurogenic shock itu karena kesakitannya, kita anggap beliau itu tidak cakap untuk bekerja di UGD. Kardiogenik karena ada kerusakan pada hepar, pada jantung. Distributif itu septic shock, anafilaktik shock. Obstruktif itu bisa pada tension pneumotoraks, seringnya pada tension pneumotoraks. Nah, kalau ada shock itu kita harus dengarkan apa kelainan selnya itu. Kata orang sekarang bilang, hear what the cell say. Jangan
Jangan kita hanya melihat pasien itu shock, tensinya turun, nadinya cepat gitu saja. Tapi kita harus melihat, mendengarkan sel-sel yang berteriak bahwa dia sekarang itu kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen itu akan menyebabkan ini kematian jaringan, ya. Ada terjadi karena membrannya itu permeabilitasnya meningkat, akan terjadi udim. Kemudian kaliumnya keluar, natriumnya masuk, menambah dia udim. Kemudian mitokondrianya juga rusak, membran lisosomnya juga rusak. Nah, kalau ini berlangsung lama, maka terjadi kematian sel. Karena itu sebelum selnya itu mati, kita harus lakukan resusitasi. Kita bantu dia. Pada hemorrhagic shock itu kita harus berpikir apa homeostasis atau kompensasi yang terjadi. Kita tahu bahwa cardiac output itu sebetulnya hasil dari stroke volume dikalikan heart rate. Cardiac output kira-kira 5.500 per menit ya, 5.500 ml per menit. Itu hasil dari stroke volume. Kalau stroke volume itu afterload dan preloadnya itu berkurang, maka cardiac outputnya akan berkurang. Kalau cardiac outputnya berkurang, maka tubuh akan mengkompensasi. Kompensasinya apa? Kompensasi yang pertama kali adalah heart rate-nya itu dinaikkan. Stroke volume-nya bisa kecil, tetapi kalau heart rate-nya itu bertambah, cardiac output-nya kan meningkat. Masih normal lah. Ya. Karena itu yang harus kita ingat, kalau orang terjadi shock, kompensasi yang pertama adalah heart rate yang meningkat. Bukan tensinya yang turun. Jadi kalau ada pasien heart rate-nya itu takikardi, maka kita anggap dia itu shock. Kemudian terjadi relatif diastoliknya itu relatif meningkat karena terjadi resistensi, terjadi vasokonstriksi. Nah, homeostasis pada kardiovaskuler itu preload dan afterloadnya itu menurun. Kompensasinya adalah ini tadi, takikardi dan vasokonstriksi. Kalau respirasi, karena terjadi asidosis metabolik, jadi selnya itu terjadi metabolis asidosis, terjadi asam laktatnya itu menumpuk, maka respiratory rate-nya juga meningkat. Maksudnya apa? Supaya mengeluarkan CO2. Di renal juga terjadi vasokonstriksi. Dan kalau shock hemorrhagic itu kita klasifikasi sebagai yang masih compensated, kemudian 2-3 itu tidak terkompensasi lagi, yang keempat itu sudah berat. Jadi yang masih terkompensasi itu kalau kehilangan darahnya di bawah 15%, itu kelas 1 ya. Ini masih normal ya. Masih normal, nadinya juga normal. Kemudian perifernya juga masih sedikit hangat. Tetapi kalau sudah kehilangan lebih dari 15, akan terjadi kompensasi, takikardi, kemudian takhipno tadi ya, kemudian kesadarannya menurun. Kalau sudah 30-40% itu sudah jelas, sudah gampang itu. Siapa saja sudah tahu kalau pasien itu shock. Apalagi kalau lebih dari 40% itu sudah 60/0 biasanya itu ya, tensinya. Nah, kalau ada takikardi itu kita asumsikan bahwa pasien itu mengalami shock. Ini kalau di sini ini cukup diberikan ringer laktat saja sudah sembuh ya, 1 liter aja udah responnya udah baik. Tapi kalau ini biasanya memerlukan darah. Kalau ini memerlukan darah yang banyak, kalau ini mungkin tidak tertolong. Jadi menangani shock hemorrhagic, yang pertama-tama apakah pasien itu mengalami shock atau tidak? Bagaimana tahunya? Tahunya itu tadi ya, takikardi. Kemudian vasokonstriksi, akral dingin. Kemudian periksa asal pendarahannya. Kenapa kok ini penting? Karena lebih penting menghentikan perdarahan daripada memberikan cairan pertama-tama. Ya, perdarahannya apakah perdarahan dari luar atau perdarahan dalam? Kalau perdarahan dalam tentu
agak susah ya kalau menghentikannya, kecuali perdarahan tulang pelvis, tulang femur itu bisa kita lakukan realignment, kemudian kita pasang bidai, itu mengurangi perdarahan. Kemudian kalau bisa hentikan perdarahan, kalau perdarahan luar gampang. Kemudian langkah berikutnya adalah ganti darah yang hilang. Ganti darah yang hilang dengan apa? Sebaiknya tentu dengan darah. Ya. Kalau nggak ada darah ya mula-mula kita berikan cairan. Tapi tidak boleh banyak-banyak. Perdarahan luar kita pakaikan perban pressure bandage. Pressure bandage itu seperti ini ya. Ini namanya Israel ya, kelihatan ya, Dokter Osa ya? Sudah kelihatan, Dok. Tadi ada gangguan. Saya pakai tethering pakai HP-nya ada masuk. Jadi dulu ditakutkan ini memakai tourniquet karena katanya sering terjadi nekrosis. Jadi pilihan terakhir pakai tourniquet itu. Pilihannya mau punya nyawa apa mau punya lengan. Kalau mau punya nyawa ya pasang tourniquet. Kalau mau masih punya lengan ya enggak usah karena terjadi nekrosis. Ya punya lengan tapi mati juga susah juga, enggak ada gunanya. Nah, ternyata sekarang pengalaman tentara-tentara Amerika yang berperang di Irak dan di Afghanistan itu tourniquet yang dipasang itu sangat bermanfaat dan hampir tidak ada yang terjadi nekrosis. Dipasang 2 jam, 3 jam, naik helikopter, kemudian dibawa ke rumah sakit, itu selamat. Karena itu ada istilah sekarang penggunaan kembali tourniquet, re-emerging of tourniquet, atau ada yang mengatakan tourniquet is back, kembali lagi dipergunakan. Dan waktu saya memberi kuliah di anak-anak USIM ya, anak USIM di Universitas Sains di Malaysia di Kuala Lumpur, itu dia dipelajari seperti ini. Karena itu di FK Unisula belum ada tourniquet, saya kemarin beli tourniquet di Tokopedia ada itu. Harganya nggak mahal juga, sekitar 100-200 ribuan. Jadi saya bisa demonstrasikan kalau memakai tourniquet. Nah, perdarahan dalam itu hanya terjadi pada 4 tempat ini, di toraks, hemotoraks, kemudian di abdomen, mengenai organ solid, hepar misalnya, liver, itu akan perdarahan. Kalau organ yang berongga, usus akan menyebabkan peritonitis. Kemudian pada fraktur pelvis dan fraktur tulang panjang. Nah, kalau pada fraktur pelvis kita pasang seperti ini. Ini CPAS, Circumferential Pelvic Anti-Shock.
atau seperti ini, atau kalau tidak ada kita pasang gurita. Saya kemarin demonstrasikan bagaimana memasang gurita. Penanganan shock, kalau hemoragik tentu kebanyakan operasi, kalau kardiogenik atau traumatik biasanya sportif saja. Kalau neurogenik karena terjadi vasodilatasi akibat gangguan pada simpatis, itu kita berikan infusi dan vasopresor. Septik kita cari sumber infeksinya. Kalau obstruktif, kalau misalnya tension pneumotoraks, ya kita lakukan pemasangan chest tube dan seterusnya. Nah, cairan-cairan yang dipakai untuk resusitasi shock itu banyak. Tapi sebetulnya yang paling baik tentu darah. Seperti saya bilang, orang kehilangan darah ya kita ganti dengan darah. Tetapi sementara kita pakai kristaloid. Kristaloid itu ada banyak juga, ada ringer laktat, ada normal salin, juga ada sekarang ada hipertonik salin. Hipertonik salin ini dipakai tentara-tentara Amerika. Kalau dia membawa normal salin atau ringer laktat banyak-banyak itu berat ya. Jadi individu itu biasanya membawa hipertonik salin. Hipertonik salin itu diperlukan infus sedikit saja dia sudah bisa mencukupi. Kemudian ada plasmalit, kemudian ada koloid. Koloid itu banyak juga ya, misalnya albumin, plasma, HES, dextran dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita berikan cairan isotonik? Kalau cairan isotonik misalnya ringer laktat atau NaCl itu sebetulnya kebaikannya adalah dia mengembangkan baik dia intrasel maupun ekstrasel secara proporsional baik dia. Yang tapi terutama yang intravaskulernya mengembang baik. Nah, kalau hipertonik itu ke intravaskuler ini ya. Kemudian ditarik. Kalau dia memberikan sedikit saja, maka cairan dari ekstrasel itu akan bisa ditarik oleh cairan hipertonik itu ke intravaskuler. Itu kebaikannya hipertonik. Nah, kalau cairan yang koloid itu mengembangkan terutama intravaskuler, ya, vaskulernya dan dia bertahan lama di situ karena itu tidak begitu disukai. Kalau kita memberikan cairan itu kalau kelas 1 biasanya responnya baik. Begitu kita berikan cairan maka tensinya naik, nadinya turun. Berarti perdarahannya juga sudah berhenti. Nah, kalau yang perdarahannya masih berlangsung, bisa naik tensinya, kemudian turun lagi. Nadinya turun, kemudian naik lagi. Berarti masih ada perdarahan yang berlangsung. Ini yang pada kelas 4 itu tidak merespons. Dulu, semua pasien dengan shock hemoragik itu diguyur dengan RL atau NaCl 2 liter. Ternyata itu salah. Maka sekarang digalakkan yang kita sebut sebagai damage control resusitasi atau resusitasi yang terbatas. Biasanya kita lakukan hipotensi yang permisif. Jadi kalau kita memberikan cairan, memberikan RL itu tidak kita guyur sampai tensinya 120/90, tidak. Karena kalau itu dilakukan berarti kita mencederai, tidak membantu proses homeostasis. Orang yang shock itu dia akan terjadi vasokonstriksi, akan terjadi tahikardi dan seterusnya. Makanya kita biarkan dia sedikit hipotensi. Dan kristaloid resusitasinya tidak banyak di 2 liter gitu, tidak. Kita mulai dari 500 cc dulu, 1 liter. Kita lihat reaksinya. Kalau dia tidak bereaksi dengan baik, maka kita berikan dia cairan yang balance, ya, transfusi darah, kemudian disertai dengan platelet, dengan trombosit, kemudian dengan plasma.
Ya, goalnya adalah memperbaiki koagulopati karena pada shock itu terjadi koagulopati. Resusitasi agresif menyebabkan oksigen delivery itu berkurang, cairannya itu lancar, tensinya lancar, tapi sebetulnya dia tidak ada oksigennya, itu tidak ada sel darah merah. Maka meskipun dia tensinya itu baik, oksigennya tidak mencukupi, tertipu kita jadi, dan terjadi banyak komplikasi kardiopulmoner, yaitu ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, yang sering disebut sebagai Danang Lang. Danang itu satu tempat di Vietnam, di mana tentara-tentara Amerika dulu begitu shock diguyur, ternyata semuanya ARDS. Nah, belajar dari itu sekarang di perang Irak dan perang Afghanistan tidak lagi dilakukan guyur-guyur seperti itu. Resusitasi pada shock dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah sekitar 80-90. Dan cairan yang diberikan itu seimbang, plasma, trombosit, dan red cell dengan perbandingan 1:1:1. Pemberiannya kalau di tempat yang bisa ya kita lakukan infus seperti ini. Tetapi kalau susah, kalau kita mau cepat kita harus belajar bagaimana melakukannya dengan intrausius, IO. Intrausius itu jarumnya seperti ini jarum Cook namanya. Jarum Cook itu kalau Anda beli bisa aja. Tapi harganya sekitar 700 euro satu biji. Dan ini sekali pakai. Karena itu di rumah sakit biasa kita memakai improvisasi. Kita memakai IV cat yang nomor 14. Kemudian kita tusukkan ke tulang. Nanti akan kita pelajari pada primary surgery. Saya kira itu saja yang kuliah dari saya, Dr. Osa dan mahasiswa FK Unisula yang sebentar lagi akan memasuki koas. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu, Dr. Osa? Masih ada 5 menit, Dok. Baik, ada yang tanya? Nggak ada ya? Kalau saya kasih kuliah mesti nggak ada yang tanya, Dr. Rosa. Jelas semua, Dok. Berarti jelas semua ya? Berarti jelas semua, tapi nanti kalau diuji nggak jelas semua jadinya. Coba nanti saya ujiannya coba nanti. Oke, kalau nggak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nuhun, Dr. Maman. Terima kasih, dokter. Eh,